Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lancar. Apa kabar semuanya? Berbicara tentang keluhan spelling setir ya, khususnya mobil 300. Kami katakan di sini bukan hal yang aneh ya untuk di bagian housing setir, atau ada yang bilang belkram, tepatnya part yang ini. Untuk keluhan oblak seperti ini kami katakan hal biasa untuk L300. Namun untuk kesempatan kali ini kita coba akali ya. Kita coba akali untuk bagian housing setir atau di bagian belkramnya. Kita ubah untuk bushingnya menggunakan teflon dengan tujuan untuk usia pakai yang lebih lama. Karena apabila mengandalkan bushing aslinya ya, biasanya untuk usianya itu tidak lama. Karena untuk di daerah kami di sini untuk medannya sendiri kami katakan di sini lumayan ekstrim. Kemudian beban yang dibawa mobil di daerah kami rata-rata melebihi kapasitas ya. Makanya untuk bagian housing setirnya di sini tidak bertahan lama, dan untuk kesempatan kali ini kita coba akali, kita buat bushing dari teflon, kita akali dengan tujuan untuk usia pakainya biar bertahan lebih lama. Untuk langkah selanjutnya kita lepas dulu untuk bagian housing setir yang bekasnya ya. Kita lepas bagian ini dan 4 buah pengikat buat 14. Kita lanjut untuk belkrang atau housing setirnya sudah kami bongkar di sini, kemudian juga sudah kami cuci ya. Penampakannya kurang lebih seperti ini, dan untuk bushingnya kebetulan sudah hancur, sudah tidak ada karena sudah ketahuan ya. Untuk oblaknya sendiri juga sudah parah seperti itu. Kemudian yang kami katakan tadi merubah atau memodifikasi di bagian housing setir adalah menggunakan bahan teflon. Untuk bahannya seperti ini ya. Nih. Jadi untuk bushing aslinya itu seperti ini posisi bahannya. Ini bushing yang asli ya. Posisi bahannya tipis. Kemudian yang sering jadi kendala adalah ketika melakukan penggantian bushing. Menggunakan bushing originalnya atau aslinya seperti ini, yang sering jadi kendala adalah keausan di bagian as housing setirnya, tepatnya komponen yang ini ya, atau benda yang ini. Biasanya untuk di bagian asnya ini sudah ada keausan, dengan kata lain untuk diameternya itu sudah mengecil. Dan apabila melakukan penggantian atau pemasangan menggunakan bushing yang ini, otomatis untuk hasilnya itu masih ada spelling ya, atau ada space. Biasanya apabila bushing ini dipasang ke housing yang ini, karena untuk as yang ini sudah kecil, biasanya untuk ketika dipasang itu untuk hasilnya itu kurang seret atau masih ada spelling. Makanya kami berinisiatif di sini ya, melakukan modifikasi menggunakan bushing bahan teflon seperti ini. Kecuali memang apabila as housing setirnya ini dipastikan masih bagus ya, masih mulus, belum ada pengurangan diameter, dimensi besarnya, bisa menggunakan bushing yang ini. Kemudian untuk langkah modifikasi ya, di sini untuk langkah modifikasi menggunakan bahan teflon di sini. Untuk kebiasaan kami di sini memasang atau memodifikasi bushingnya itu tidak dibagi dua seperti ini, karena untuk aslinya ada dua bagian ya, ada di atas kemudian di bawah di sini. Jadi posisinya ada di dua bagian terpisah. Cuma untuk modifikasi yang kami lakukan di sini, untuk bushingnya itu dibikin satu. Kebetulan ini sudah ada yang selesai dimodif ya. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi untuk bushingnya itu dari atas ya, dari sini tembus ke bawah, ke sini. Kenapa kami lakukan modifikasi seperti ini, tembus seperti ini? Untuk yang pertama jelas untuk kekuatan ya. Apabila lebih panjang, biasanya atau logika kami otomatis untuk umurnya, untuk ketahanannya itu lebih lama. Walaupun memang di bagian tengahnya di sini untuk diameternya tidak sama ya. Seperti ini. Ini untuk celah grease nantinya. Sebenarnya bisa saja ini dibikin rata untuk diameternya. Cuma untuk ketika melakukan penambahan grease ada kemungkinan untuk grease-nya susah nyampe ke ujung dan ke ujung.
Makanya dibiarkan seperti ini, namun harus dipastikan untuk diameternya ini harus sama atas dan bawah. Apabila memang ini udah ada keausan atau bagian yang ini udah ada yang aus, diusahakan untuk pembubutan itu dibikin sama, mengejar diameter yang kecil, dengan tujuan untuk businya itu nanti satu ukuran diameternya dari atas sampai bawah, untuk diameter lubangnya itu sama. Kemudian yang selanjutnya adalah ketebalan ya di sini. Untuk ketebalan busing yang baru atau ketebalan busing yang kami bikin di sini didesain lebih tebal dari aslinya ya. Bisa kelihatan di sini untuk yang aslinya segini ya, tipis segini. Kemudian untuk yang baru atau yang kami bikinkan dibuat lebih tebal seperti ini, dengan tujuan masih tetap sama untuk keawetan, untuk durabilitas yang lebih lama. Untuk membuat busing ini bisa tebal adalah dengan cara memperbesar diameter lubang housing yang ini. Jadi dipastikan jangan sampai merubah as yang ini ya, karena untuk bisa mendapatkan hasil tebal seperti ini ada dua opsi. Bisa memperbesar bagian lubang yang ini, lubang yang bagian housingnya, atau memperkecil bagian as housing setirnya. Tapi kami sarankan di sini lebih baik merubahnya, memperbesar diameter housing yang ini, karena apabila as yang ini yang dikecilkan, kami khawatir untuk asnya justru nanti patah ya. Ketika ada benturan keras yang dikhawatirkan ini patah. Makanya diusahakan ini biarkan saja tetap seperti ini, paling hanya menyesuaikan diameter kalau memang ada keausan. Jadi untuk mempertebal maksud kami untuk mempertebal hasil busing baru seperti ini, diusahakan ngerubahnya atau ngembedipnya di bagian housing. Jadi dibesarkan dulu diameternya. Kemudian alasan selanjutnya dipanjangkan seperti ini ya, adalah dengan tujuan apabila ketika penambahan grease. Ketika penambahan grease di sini untuk busing yang bagian bawahnya itu tidak turun. Karena untuk bagian busing ini didesain emang agak lebih seret dari aslinya ya. Untuk apabila ketika dimasukkan ini memang didesain lebih seret dari aslinya untuk ke bagian busing yang ini. Dan apabila ketika dikasih grease, apabila posisi busingnya tidak menyatu dengan ini, kemungkinan untuk busing yang bawah ini turun, terdorong grease atau stempet. Malah ribet lagi harus bongkar untuk memasukkan busing yang ini. Makanya kami desain nyambung seperti ini, karena untuk di bagian atas di sini kami bikinkan kupingan seperti ini. Seperti aslinya ya, ada kupingan seperti ini. Bisa kelihatan? Seperti paku ya, seperti itu, dengan tujuan untuk businya itu tidak turun, baik itu ketika jalan terkena getaran atau ketika menambah grease. Tujuan kami adalah seperti itu salah satunya. Selain dari kekuatan dibikin tebal, kami prediksi atau kebiasaan kami, dan kami juga sudah membuktikan apabila dibikin tebal seperti ini untuk usaha pakainya lebih lama. Kemudian untuk permukaan yang menempel ke bagian as housing setirnya jadi lebih panjang. Dan tadi yang terakhir ketika menambah grease, untuk busingnya itu tidak akan mungkin bisa turun karena ada kupingan di bagian atas. Kemudian jangan sampai ketinggalan apabila posisi busing dibuat panjang atau nyambung seperti ini, diusahakan atau dipastikan untuk bagian busingnya itu jangan sampai terlewat di bor ya, dikasih lubang. Karena apabila lurus seperti ini atau nyambung seperti ini, otomatis untuk lubang grease-nya itu tertutup. Maka harus dipastikan untuk bagian lurus dengan nipple grease atau nipple stempet ini dipastikan dikasih lubang atau dibor. Kurang lebih untuk langkah modifikasi yang kami lakukan di sini hanya seperti ini ya. Dan sebenarnya untuk konsep menggunakan bearing ya, kami sudah sempat aplikasikan atau sudah pernah mencoba di sini di double bearing menggunakan 6005 atau 6205. Untuk kelemahannya apabila di medan ekstrim atau banyak lubang, apabila ada benturan yang terlewat keras, biasanya untuk bearingnya itu malah pecah
dia nggak kuat nahan. Kecuali memang untuk medannya tidak terlalu ekstrim, itu juga sudah terbukti awet dari aslinya, perbandingannya ke standarnya ya, ke bawaan mobil. Apabila lakukan penambahan bearing sudah dipastikan untuk umurnya itu jauh lebih awet apabila diperbandingkan dengan standar. Cuma mungkin kelemahannya seperti itu. Kemudian untuk bearing kelemahannya ya mungkin karena teksturnya keras ya. Untuk bearing itu bahannya besi atau baja. Apabila ada spelling itu bunyinya itu lumayan mengganggu. Apabila sudah ada spelling sedikit, ada getaran, bunyinya itu lebih nyaring. Untuk opsi ya, untuk opsi memodifikasi bagian housing setir khususnya mobil 300 di sini banyak opsi ya. Kami katakan banyak opsi di sini. Banyak opsi modifikasi. Bisa menggunakan bearing bambu ya. Untuk bushing aslinya dilepas, kemudian di dalam sini menggunakan bearing bambu atas dan bawah. Cuma yang seperti kami katakan tadi, untuk bearing itu kelemahannya apabila sudah ada space atau udah ada spelling, dengan kata lain udah ada oblak, walaupun sedikit, biasanya untuk suaranya itu kurang nyaman didengar ya, karena benturan dari besi dan besi. Beda dengan bahan teflon seperti ini, apabila memang ada keausan sedikit ya, keausan masih dalam toleransi, itu tidak akan menimbulkan bunyi, karena yang berbenturan atau bergesekannya itu bahan teflon dan bahan besi. Sudah kami pastikan, kami jamin tidak akan ada bunyi asing atau bunyi yang mengganggu. Lagi-lagi itu keputusan ada di kawan-kawan ya, kalau mau memodifikasi dengan langkah apapun itu tergantung selera kawan-kawan. Cuma menurut pembuktian kami di sini, untuk yang lebih lama ya bertahannya, kemudian untuk kenyamanan di suaranya, apabila memang udah ada kausan, kami lebih menyarankan menggunakan bahan teflon seperti ini. Langkah selanjutnya kita pasang ya, kita pasang bagian housing setir ini, sini kita press atau kita pukul, karena memang kami desain atau kami minta ke tukang bubut untuk ukurannya itu dibikin lebih seret pakai tangan. Tapi ya, kalau menggunakan setir sudah kami pastikan tidak akan terlalu berasa untuk seret seperti ini. Dan jangan sampai ketinggalan, apabila sudah dirakit seperti ini, kami sarankan langsung ditembak grease ya. Langsung diisi grease atau stempet dengan tujuan untuk usia pakainya itu lebih lama. Itu ya, untuk diputar menggunakan tangan sudah dipastikan tidak akan kuat, tapi kalau menggunakan setir kami pastikan ini tidak akan begitu terasa untuk kerasnya seperti ini. Karena untuk yang baru juga bagian housing setir itu untuk diputar tangan, apabila memang housing setirnya itu tipe bushing, tidak akan kuat kalau diputar menggunakan tangan, kecuali untuk bagian diaphragm yang bawah ya, di bagian sini kita pasang, untuk diputar menggunakan tangan itu biasanya kuat, dan kami pastikan ini juga kuat. Langkah selanjutnya kita pasang spring ya, spring, kemudian bantalan fiber di sini, penutupnya kita pasang, kemudian kita pasang ke mobilnya. Oke, lanjut untuk housing setir ya. Housing setir sudah terpasang, kemudian sudah kami kasih grease juga, sekalian kasih grease yang lain, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk penampakannya sama aja seperti standarnya atau originalnya, cuma bagian dalamnya sudah kami modif seperti yang kami jelaskan tadi. Dan untuk tutorial kali ini mungkin cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan atau ingin mengakali housing setir khususnya mobil 300. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.